Sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan SPL berikut, gunakan tebakan awal X0 yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4 yang masing-masing nilainya sama dengan 0 dan toleransi 10 pangkat minus 6 ya. Jadi ini adalah sebuah SPL yang diberikan dan kita diminta untuk menyelesaikan SPL ini atau mencari solusi dari SPL ini. Solusinya berupa vektor X yang berisi X1, X2, X3, dan X4. Dan di sini kita diminta untuk mencari solusi yang memiliki toleransi hingga sampai 10, lebih kecil dari 10 pangkat min 6 ya. Oke, kita akan coba langsung selesaikan. Perhatikan. Nah, untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode iterasi Jacobi atau metode Jacobi, langkah yang pertama kita lakukan, tulis ulang persamaan untuk mendapatkan X1, X2, X3, dan X4. Nah, kita sudah punya SPL ini ya, yang diberikan di soal. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk mendapat X1, kita menggunakan persamaan 1. Kemudian kita untuk mendapatkan X2, kita menggunakan persamaan kedua. Untuk mendapatkan X3, kita menggunakan persamaan 3. Dan untuk mendapatkan X4, kita menggunakan persamaan 4. Berarti kita akan menggunakan yang ini ya. Kalau kita buat ini komponen diagonal, kita tandai seperti ini. Nah, yang bagian diagonal ini kita beri tanda warna kuning. Nah, bagian yang tidak ditandai warna kuning, kita pindah ke ruas kanan semua. Sementara yang ditandai warna kuning ini tetap di ruas kiri. Nah, kalau kita lakukan hal tersebut, maka jadinya SPL-nya akan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini yang diagonal tadi tinggal di sebelah kiri, yang diwarnai kuning tadi tinggal di sebelah kiri, dan sisanya pindah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya, setiap koefisien dari X1, X2, X3, dan X4, kita pindah ke ruas kanan, maka jadinya seperti ini. Ya, kita lihat masing-masing koefisiennya pindah ke sebelah kanan. Nah, dari sini kita terlihat ya bahwa ini adalah persamaan untuk menghitung X1, X2, X3, dan X4. Inilah yang dimaksud dengan persamaan yang ditulis ulang. Nah, kalau kita sudah punya persamaan ini akan kita gunakan untuk mencari X1, X2, X3, dan X4. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan memulai perhitungan. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah kita input tebakan awal ya, yaitu X0 yang terdiri dari X1, X2, X3, X4 yang masing-masing nilainya 0 ya, ini dari soal, ke dalam persamaan yang ditulis ulang tadi untuk memperoleh solusi X1. Maka kita mencari X1 ya dengan menginput X0 ke dalam persamaan tadi. Ini adalah X0 ya, tebakan awal. Kita masukkan ke persamaan yang ditulis ulang ini ya, sehingga nanti kita memperoleh X1. Maka nanti kita dapat X1 seperti ini. Nah, ini adalah X1. Nah, kalau kita sudah memperoleh X1 seperti ini, maka langkah selanjutnya kita menghitung error dengan menggunakan pendekatan L1 norm, dan ini kita set sebagai iterasi pertama. Nah, kita punya vektor error ya, di mana vektor error itu adalah selisih antara iterasi pertama dengan tebakan awal. Nah, maka kita errornya ialah menggunakan L1 norm ya. Maka L1 errornya ialah menggunakan persamaan ini. Kemudian kita masukkan nilai X1 pada iterasi 1 dikurang dengan X1 pada iterasi 0 ditambah dengan mutlak ya, dalam tanda mutlak X2 pada iterasi 1 dikurang dengan X2 pada iterasi 0 ditambah dengan dalam tanda mutlak X3 pada iterasi 1 dikurang dengan X3 pada iterasi 0, itu tebakan awal, ditambah dengan mutlak X4 pada iterasi 1 dikurang dengan X4 iterasi 0 atau pada tebakan awal. Nah, kita masukkan angkanya dan nanti kita dapat errornya ialah 5,847. Nah, tentu ini masih jauh dari 10 pangkat min 6. Maka tentu kita akan lanjutkan ke iterasi 2 ya, karena error lebih besar dari toleransi. Kita lanjut ke iterasi 2. Nah, iterasi 2 kita menggunakan input X1 dimasukkan ke dalam input nilai X1 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ditulis ulang tadi untuk mendapatkan vektor X2 ya, vektor X pada iterasi kedua. Maka X1 ini kita masukkan ke persamaan, maka kita peroleh X2 ya.
Kalau sudah seperti ini, maka kita hitung errornya dengan menggunakan L1 norm tadi ya. Iterasi kedua dikurang dengan iterasi pertama. Maka kita dapat nilainya ialah errornya 2,288. Nah, ini masih jauh dari 10 pangkat min 6. Maka kita lanjut lagi ke iterasi 3. Nah, pada iterasi 2 kita menggunakan input dari vektor X pada iterasi 2 dimasukkan ke persamaan untuk memperoleh vektor X yang ketiga ya. Nah, kita masukkan X2 yang kita dapat di iterasi sebelumnya ke persamaan sehingga kita dapat vektor X ketiga. Nah, seperti ini. Lalu sama seperti tadi, kita hitung errornya, maka kita dapat errornya 0,941. Nah, terlihat ya, makin ke sini errornya mulai mengecil. Nah, maka selanjutnya, ini masih jauh dari 10 pangkat min 6, maka kita lanjut ke iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat, kita menggunakan input vektor X pada iterasi sebelumnya untuk mendapatkan, atau X3 ya, untuk memperoleh vektor X4. Maka X3 yang kita dapat tadi, ya dari sini, yang kita dapat dari iterasi ketiga, kita masukkan ke persamaan yang ditulis ulang, maka kita dapat X4 ya. Nah, kita hitung lagi selisihnya, selisih antara vektor X4 dengan vektor X3 ya. Nah, maka menggunakan L1 norm, nah kita peroleh di sini errornya ialah 0,420 ya, mulai mengecil. Nah, kalau dari tadi kita sudah menghitung dari iterasi 1 sampai ke 4, kita tabulasi kira-kira hasil perhitungannya seperti ini ya. Nah, kita lihat tadi di awal kita menggunakan tebakan awal 0, 0, 0, 0. Kemudian 0 ini kita tebakan awal ini kita masukkan persamaan, lalu kita dapat ini ya, vektor X dalam kurung 1 tadi. Nah, kemudian errornya masih jauh, kita masukkan, kita dapat iterasi kedua ini ya. Kemudian kita masukkan lagi, dapat iterasi ketiga dan iterasi keempat. Nah, sampai pada iterasi keempat, errornya masih 0,42 ya, yang artinya masih jauh dari 10 pangkat min 6. Nah, karena errornya masih lebih besar dari toleransi, maka kita lanjutkan iterasi dengan cara yang sama sampai nanti errornya sudah lebih kecil dari toleransi. Di situ kita akan menghentikan perhitungan. Nah, kalau kita lanjutkan dengan cara yang sama, maka nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ya, ternyata kita butuh 15 iterasi untuk mendapatkan solusi dari SPL ini. Dengan ini 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 kita sudah dapat solusinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, mulai dari awal semakin bertambahnya iterasi, dia semakin menuju ke satu nilai, artinya dia semakin konvergen. Kita lihat masing-masing baik dari X1, X2, X3, X4. Dan errornya itu harusnya makin kecil, dan kita lihat di sini memang errornya punya tren yang semakin menurun. Nah, ini menunjukkan kekonvergenan. Ciri dari kekonvergenan ialah errornya semakin kecil sampai akhirnya 0 atau mendekati 0. Nah, dari sini kita dapat solusinya ya. Jadi hasil dari iterasi ke-15 ini yang kita ambil sebagai solusi. Sehingga solusi SPL dengan menggunakan metode Jacobi ya adalah ini ya. Ini adalah vektor solusinya, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1, dan X4 sama dengan 1. Nah, ini adalah cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode Jacobi. Seperti itu. Oke ya.